dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Nah, di sini saya dalam rangka membuat tugas vlog Citizen Project Kewarganegaraan dengan bertemakan Indonesia bisa melawan COVID-19. Jadi aku sebagai warga negara Indonesia bakalan bikin vlog atau kegiatan aku selama karantina di rumah. Nah, karantina di rumah ini bisa dikatakan kita sedang melawan COVID-19. Oke teman-teman, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu COVID-19? Atau kalian tahu nggak sih apa itu coronavirus? Beda nggak sih? Nah, jadi gini teman-teman, coronavirus itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Dan yang paling parah adalah SARS dan MERS yang pernah merebak beberapa tahun yang lalu. Kemudian apa itu COVID-19? Jadi COVID-19 ini adalah coronavirus jenis baru yang ditemukan di Hubei, China pada 2019 yang lalu. Awalnya virus corona baru yang ini tuh dinamakan novel coronavirus. Kemudian oleh WHO diganti menjadi SARS-CoV-2. Kemudian diganti lagi dengan nama COVID-19. Karena itu beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown. Apa itu lockdown? Ya, sama seperti saat kita lakukan ini, berdiam diri di rumah dan tidak berinteraksi dengan banyak orang. Karena virus ini hanya bisa ditularkan dari manusia ke manusia, seperti misalnya bersin, batuk, ataupun terkena air liur. Nah, di Indonesia sendiri pun diberlakukan PSBB. Nah, PSBB ini sama nggak sih kayak lockdown? Ya, intinya sama-sama diam di rumah untuk mencegah penularan virus ini. Nah, untuk itu, apa yang harus dilakukan untuk mencegah virus corona ini? Mari kita simak. Langkah pertama, cuci tangan selama 20 detik. Sudah. Yang kedua, jangan lupa membersihkan rumah agar tidak menjadi sarang penyakit dan bakteri. Yang ketiga, minimal berjarak 1 meter dari orang lain. Dan yang keempat adalah jangan sentuh wajah kalian di bagian mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan baik dan benar. Penting di rumah aja. Kita sudah mengikuti anjuran untuk stay at home, tapi bagaimana kalau misalnya kita perlu keluar rumah, seperti membeli bahan-bahan pokok atau ada keperluan? Kayak aku nih, mau keluar rumah, mau beli bahan makanan. Nah, sebelum itu persiapan apa aja yang harus kita lakukan sebelum keluar rumah? Yang pertama, usahakan pakai baju panjang dan menutupi tubuh. Yang kedua adalah masker kain. Ingat ya, masker kain bukan masker medis. Karena masker medis saat ini diperuntukkan untuk medis saja. Karena di saat-saat seperti ini masker medis, glove, dan APD sangat langka. Oleh karena itu kita juga kalau memakai sarung tangan, jangan memakai sarung tangan yang seperti itu yang biasa dipakai oleh dokter. Tetapi kita pakai sarung tangan kain saja ya, untuk memberhentikan langkanya masker dan glove untuk para medis. Ayo berangkat. Di bulan puasa ini jalanan terlihat ramai walaupun dalam kondisi pandemi corona. Akhirnya kami sampai di pusat perbelanjaan tempat tinggalku. Terlihat banyak orang sedang membeli bahan pokok makanan. Karyawan di sini pun mengecek suhu tubuh setiap pelanggan dan terakhir dibeli hand sanitizer. Pada awal kasus corona, harga hand sanitizer melambung tinggi dan mengalami kelangkaan. Namun sekarang hand sanitizer dapat ditemukan dimanapun dengan harga normal. Oh ya Mbak, aku boleh nanya nggak?
Ini gunanya buat apa ya, Mbak? Buat katanya sih biar nggak terpapar, jadi konsumennya ngerasa aman. Oh, kalau misalnya ada yang apa batuk gitu-gitu nggak langsung kena gitu ya? Iya, katanya sih karena itu. Oh iya, makasih Mbak. Dan pelindung plastik ini sudah digunakan di toko manapun. Dan di setiap toko menyediakan tempat cuci tangan beserta sabunnya. Karena lockdown ini aku jadi sering belanja online. Dan kalau mau ngambil paket harus ke pos. Di komplek tempat tinggalku juga telah diberlakukan lockdown. Hanya warga saja yang boleh masuk ke dalam. Sebelum sampai rumah, pastikan paket dalam keadaan steril. Setelah kembali dari luar, pastikan kita mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian, gantungkan baju yang tadi kita pakai di luar ruangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, saat ini kita sedang menjalani puasa di bulan suci Ramadan. Dan malam ini kita akan melaksanakan tarawih. Biasanya tarawih dilaksanakan di masjid, cuman karena pandemi corona ini pemerintah memberitahu agar kegiatan ibadah dilakukan di rumah saja. Nah, aku dan keluargaku akan ibadah sholat tarawih dan sholat isya di rumah aja. Keesokan harinya aku berniat memvideokan sholat tarawih di masjid saat suasana pandemi corona ini. Namun karena aku berhalangan, maka aku hanya memvideokan kondisi masjid selesai sholat tarawih. Sekalian menemani ibu membayar zakat. Jika kalian ingin tahu, beginilah proses pembayaran zakat fitrah. Nah, kita kan sudah menjalani 1 bulan lebih karantina di rumah. Pasti kita merasa bosan, jenuh, pengen keluar, pengen main. Nih, aku kasih tahu tips gimana kegiatan positif selama karantina di rumah agar tidak bosan. Cus! Yang pertama adalah baca buku. Kalian bisa baca buku filsafat, sejarah, majalah, novel, komik, apapun itu. Nah, di sini ada koleksi aku. Jadi aku nggak pernah bosan, aku selalu baca buku kalau misalnya lagi ada waktu luang atau lagi bosan. Nah, aku lagi baca buku ini dan belum kelar karena tebel. Kalau yang ini aku nggak boleh pegang, banyak ya. Nah, ini Al-Quran, kalian harus baca setiap hari apalagi di bulan Ramadan ini. Kamu bisa menonton film kesukaanmu dan kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosenmu. Jangan sampai deadline ya, nanti kamu stres dan imunitasmu menurun. Membantu ibu menyiapkan menu berbuka puasa. Merapikan tempat tidur. Dan mendekorasi kamar. Mengembangkan hobi dan bakat kita. Yang terakhir, jangan lupa untuk tetap berkomunikasi dengan teman dan saudara kita. Nah, itu tadi sedikit tips dari aku. Semoga video aku bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Sampai jumpa lagi. Wassalam. Dadah.